Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semangat pagi. Apa kabar Ananda semua hari ini? Ibu berdoa semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk semangat belajar hari ini. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu Riza Srianti, SPDI. Pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi matematika untuk kelas 7, bab 1, yaitu bilangan. Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran materi hari ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama memberikan contoh bilangan bulat. Yang kedua, menyatakan sebuah besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan negatif. Yang ketiga, menentukan letak bilangan bulat dalam garis bilangan. Yang keempat, dapat menentukan urutan pada bilangan bulat. Yang kelima, dapat membandingkan bilangan bulat. Yang keenam, dapat menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat bilangan bulat, termasuk operasi campuran. Jadi, itu dia tujuan dari pembelajaran hari ini. Baiklah Ananda, apakah Ananda masih ingat dengan bilangan? Apa guna bilangan? Materi bilangan ini sudah Ananda pelajari saat di sekolah dasar, yang mana bilangan adalah suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Bilangan memiliki simbol atau lambang yang biasa kita sebut dengan angka. Ada macam-macam bilangan. Yang pertama, bilangan kompleks. Yang kedua, bilangan real. Yang ketiga, bilangan imajiner. Yang keempat, bilangan rasional. Yang kelima, bilangan irasional. Yang keenam, bilangan bulat. Yang ketujuh, bilangan cacah. 8, bilangan asli, dan lain sebagainya. Bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Lalu, apakah Ananda tahu apa itu bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif disebut juga dengan bilangan asli yang merupakan bilangan bulat yang bernilai positif. Sedangkan bilangan bulat negatif merupakan bilangan bulat yang bernilai negatif. Dalam garis bilangan dengan arah mendatar, bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. Coba Ananda perhatikan pada gambar. Pada gambar dapat kita lihat terdapat bilangan 0, yaitu angka 0. Kemudian terdapat bilangan cacah. Bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian terdapat bilangan asli atau bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian terdapat juga bilangan bulat negatif, yaitu negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1.
Bilangan asli terbagi menjadi yang pertama, bilangan ganjil. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang bukan kelipatan dua atau nilainya tidak bisa dibagi dua. Contohnya yaitu ada negatif 7, negatif 5, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua, ada bilangan genap. Bilangan genap merupakan himpunan bilangan yang kelipatan 2 atau nilainya akan habis dibagi 2. Contohnya negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan prima. Bilangan prima merupakan himpunan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang keempat, bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima. Contohnya adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat artinya menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Membandingkan bilangan dapat ditulis dengan lambang-lambang berikut ini. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Yang pertama, jika A lebih besar dari B, maka dapat kita tulis A, kemudian tanda lebih besar dari B. Kemudian yang kedua, jika A lebih kecil dari B, maka dapat kita tulis A, kemudian lambang lebih kecil dari B. Kemudian jika A sama dengan B, maka dapat kita tulis A, kemudian tanda sama dengan B. Nah, dapat Anda lihat pada video yang Ibu buat ini. Mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat artinya menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya akan semakin kecil. Contoh soal 1. Suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 8 atau negatif 5? Jawabannya, pada garis bilangan, negatif 5 terletak di sebelah kanan negatif 8. Maka, suhu yang lebih tinggi adalah negatif 5. 2. Sisipkanlah tanda lebih besar dari atau lebih kecil dari sehingga menjadi kalimat yang benar. A. 4 dan negatif 5, B. Negatif 15 dan negatif 7. Jawabannya, A. Pada garis bilangan, 4 terletak di sebelah kanan negatif 5. Maka 4 lebih besar dari negatif 5. B. Pada garis bilangan, negatif 15 terletak di sebelah kiri negatif 7. Maka negatif 15 lebih kecil dari negatif 7. Contoh soal yang ketiga. Urutkan bilangan berikut dalam urutan naik. A. 6, 0, negatif 5, negatif 1, 3, 9, negatif 4, negatif 2, 1, 4. B.
7, 5, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 4, negatif 5, negatif 8. Jawabannya yang A, kita urutkan bilangannya dalam urutan naik. Berarti kita mulai dari bilangan yang terkecil sampai bilangan yang terbesar. Jawabannya yang A, negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 3, 4, 6, 9. B, negatif 8, negatif 5, negatif 4, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 5, 7. Operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan dua bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan menggunakan garis bilangan. Coba Ananda perhatikan contoh berikut. 1. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. A. 8 ditambah negatif 3. B. Negatif 2 ditambah negatif 5. Jawaban A. Penjumlahan 8 ditambah negatif 3. Coba Ananda perhatikan garis bilangan mendatar tersebut. Dari titik 0 bergerak 8 satuan ke kanan. Kemudian dilanjutkan 3 satuan ke kiri sehingga diperoleh titik akhir yaitu 5. Yang merupakan hasil dari 8 ditambah negatif 3. Jadi 8 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Penjumlahan negatif 2 ditambah negatif 5. Coba Ananda perhatikan garis bilangan tersebut. Dari titik 0 bergerak 2 satuan ke kiri, kemudian dilanjutkan 5 satuan lagi ke kiri, sehingga diperoleh titik akhir yaitu negatif 7, yang merupakan hasil dari negatif 2 ditambah negatif 5. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Contoh yang kedua, pada suatu perusahaan es krim, suhu di ruang administrasi 41 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suhu di ruang gudang tersebut negatif 17 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruangan administrasi? Jawab, coba Ananda perhatikan garis bilangan. Dari garis bilangan, jadi suhu di ruang administrasi sama dengan negatif 17 derajat Celcius ditambah 41 derajat Celcius sama dengan 24 derajat Celcius. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat berlaku aturan A tambah B sama dengan B tambah A. Negatif A tambah B sama dengan B dikurang A jika B lebih besar dari A. Negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurang B jika A lebih besar dari B. Negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A tambah B. Kedua-duanya bilangan negatif. Coba Ananda perhatikan contoh soal. Yang pertama, hitunglah penjumlahan bilangan bulat berikut. A. Negatif 27 ditambah 12. B. Negatif 14 ditambah 29. C. Negatif 36 ditambah negatif 58. Jawaban A. Negatif 27 ditambah 12
sama dengan negatif dalam kurung 27 dikurang 12 sama dengan negatif 15. 27 lebih besar dari 12 dan 27 bertanda negatif. B. Negatif 14 ditambah 29 sama dengan 29 dikurang 14. Kenapa 29 dipindahkan ke depan? Karena 29 lebih dari 14 dan 29 bertanda positif, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 15. C. Negatif 36 ditambah negatif 58 sama dengan negatif, dalam tanda kurung kita buat 36 ditambah 58 karena sama-sama bilangan negatif, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan negatif 94. Contoh yang kedua, tentukan nilai n dengan n adalah bilangan bulat. A. N ditambah 8 sama dengan negatif 14. B. 10 ditambah N sama dengan negatif 5. Jawab A. N ditambah negatif 8 sama dengan negatif 14. Kedua ruas kita tambah 8, sehingga diperoleh N sama dengan negatif 6. B. 10 ditambah N sama dengan negatif 5. Kedua ruas kita kurang 10, sehingga diperoleh N sama dengan negatif 15. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 2 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. 2. Asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Dalam tanda kurung, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contoh, dalam kurung 9 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 9 ditambah dalam kurung 2 ditambah 4. 11 ditambah 4 sama dengan 9 ditambah 6. Kedua sisi hasilnya sama-sama 15. Sifat yang ketiga yaitu identitas penjumlahan. Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contoh, 7 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 7 sama dengan 7. Sifat yang keempat, invers penjumlahan. Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contoh, 6 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Operasi hitung pada bilangan bulat yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan pada bilangan bulat dapat juga dilakukan dengan garis bilangan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B, dengan B dan negatif B saling berlawanan. Contoh, 7 dikurang 6 sama dengan 7 ditambah negatif 6 sama dengan 1. Contoh lainnya, 8 dikurang 15 sama dengan 8 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 7. Pada operasi hitung pengurangan, bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Berarti
Operasi pengurangan pada bilangan bulat selalu bersifat tertutup. Cukup sekian materi kita hari ini tentang bilangan bulat dan operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.